Basket. Alah. Chicken juga. Gana aja. Chicken juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rifah beserta keluarga yang kami hormati. Basket. Orang tua atau wali santri yang berkenan hadir yang kami hormati. Tak lupa rekan-rekanku santriawan, santriawati dan atfal Ma'rifah yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa dan raga, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena banyak para pemimpin kita terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan bergolak bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu Ala Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau. Sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, berserta menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebutnya dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanah dan bergelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita dapat hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita semua, penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
negeri, beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Profesor Dr. Andes Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau telah mengungkapkan ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muslim saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu arungi lautan, patahkan dayungmu tanganmu ayuhkan, robek layarmu bajumu gunakan, gerakan sampanmu renangi lautan, demi mencapai pulau impian. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan, pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. Kedua, segudang problematika akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan dapat menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang telah menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Ketika kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di dalam segala aktivitas kita, hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.